Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masuk bab akhir dari Adabun Naum. Wa kallif nafsaka as-sabra ala ta'atillah. Maka paksa dirimu itu untuk sabar di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yauman fa yauman, setiap hari. Fa innaka, maka sungguhnya engkau, lau qaddartal baqa, jika engkau mengira-ngira al-baqa, tetap hidup di dunia ini, khamsina sanatan, 50 tahun, wal alzamata, dan wal alzamta, dan engkau mewajibkan daka al-baqa, daka khamsina sanatan, 50 tahun, as-sabra, kesabaran, ala ta'atillah, untuk taat kepada Allah, nafarat, maka lari nafsu itu, wasta'sat, menentang, alaika, kepadamu. Fa in fa'alta dzalika, maka jika engkau melakukan hal tersebut, farihta, engkau akan bahagia indal maut, ketika ajal menjemputmu, ketika maut datang, farhan syadidan, sebuah kegembiraan yang luar biasa, la akhiralahu, yang tidak ada akhirnya. Nafsu itu seperti bayi. An-nafsu katifli, nafsu itu seperti anak kecil yang masih menetek. Tahu menetek ya? Yang masih menyusu kepada ibunya. Ketika usia 2 tahun, bayi itu tidak dipaksa untuk disapih, maka sampai usia berapapun dia terus akan tetap menetek kepada ibunya. Jadi nafsu itu seperti itu. Kalau tidak dipaksa untuk pindah dari apa yang dia senangi, maka sampai kapanpun nafsu itu akan terus melakukannya. Sama dengan bayi yang menetek, sama bayi yang menyusu kepada ibunya. Kalau usia 2 tahun, karena ibunya itu tidak tega misalnya, takut anaknya menangis, takut anaknya apa-apa begitu, dia biarkan netek terus, sampai usia 12 tahun tetap itu akan menetek sama ibunya. Nah, kamu ini tidak menetek sama ibunya karena ketika usia 2 tahun dipaksa berhenti. Maka ketika proses memaksa bayi itu berhenti untuk menyusu, itu ada proses di mana bayi itu sakit misalnya, menangis, tidurnya enggak nyenyak, marah sama ibunya, sama seperti itu. Sama dengan nafsu. Nafsu ketika kemudian dipaksa untuk tidak dituruti, dia itu akan membuat kamu itu tidak enak gitu ya. Terus membuat kamu itu risau, membuat kamu itu mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan dan segala macam. Tapi itu hanya sementara. Bayi ya, anak saya yang disapi oleh istri saya itu ya, dibiarkan tidak netek, itu paling lama itu 1 bulan. 1 bulan itu prosesnya nangis tengah malam, bangun jam 1 sampai subuh, sakit karena kelelahan ya, karena kurang tidur begitu ya, marah sama ibunya. 1 bulan kemudian dia tidak mau netek lagi sudah. Kenapa? Sudah dijauhkan dari teteknya, kemudian dia tidak mau netek lagi. Coba kayak kamu sekarang mau netek sama ibunya, nggak mau. Kenapa? Karena untung ibu kamu itu memaksakan kamu itu untuk lepas dari air susunya. Andai kata tidak dilepas karena kasihan, karena nggak tahan ibunya, sampai sekarang ya yakin saya pasti kamu itu masih netek sama ibunya itu. Berangkat ke sekolah netek, pulang dari sekolah netek gitu ya. Mau tidur ya harus ninin ya sama ibunya. Sama dengan nafsu. Nafsu itu kalau dibiarkan akan seperti itu, akan terbiasa. Kamu akan terbelenggu oleh nafsu kamu itu. Makanya kebiasaan-kebiasaan itu ya, ada buku namanya Atomic Habit ya. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa mengubah kehidupan seseorang. Jadi pekerjaan itu kalau diulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang diulang-ulang akan menjadi watak, kepribadian.
Kepribadian itu akan menentukan kehidupan seseorang. Orang yang setiap hari membaca Al-Quran belum tentu itu menjadi kebiasaan. Kalau diulang-ulang bertahun-tahun akhirnya menjadi kebiasaan membaca Al-Quran. Ketika sudah menjadi kebiasaan, menjadi kepribadian, untuk meninggalkannya kemudian merasa tidak enak, kan begitu. Orang yang terbiasa baca Al-Quran karena sudah mempribadi, sudah mendarah daging, maka Al-Quran akan mengubah hidupnya. Orang yang biasa belajar tiap hari 5 jam, waktu pertama kali dia belajar capek bukan main. Namanya orang belajar kan capek. Biasa, akhirnya apa? Tiap hari kalau nggak belajar kepalanya pening, mau muntah. Kenapa? Karena tidak belajar. Kalau dikasih buku segar kembali dia itu, seolah-olah buku adalah bagian nutrisi dari hidupnya. Lah orang yang punya kebiasaan dan kepribadian untuk baca 5 jam tiap hari, bisa dibayangkan akan mengubah hidupnya. Dia akan menjadi orang yang pintar, orang cerdas, orang berpangkat, orang yang berpengaruh, orang al-alim dan al-lama. Nah, sama itu proses bagaimana kita mengendalikan nafsu. Makanya wakallif nafsaka, paksa. Dalam melakukan kebaikan itu tidak ada yang gratis, tidak ada yang mudah, harus paksa. Sholat 5 waktu, paksa itu, sehingga menjadi kebiasaan yang mendarah daging. Jadi paksa hidup kita itu untuk untuk terus melakukan kebaikan ya. Bosan, paksa sampai kita merasakan enaknya melakukan kebaikan itu. Kalau sudah merasakan enaknya, berarti itu kita sama dengan orang yang menguliti ke kelapa. Kelapa itu kalau mau makan harus gimana? Harus ada 4 hal yang harus kita tempuh, yang harus kita sabar melakukannya. Pertama, membelah tempurung di luar itu ya, dibelah dulu, dikuliti itu, sabutnya dikuliti. Setelah itu masih ada batoknya kan ya. Batoknya kemudian apa? Ditampung. Yang kedua, sulit itu. Yang ketiga, masih ada kulit arinya kan, kita kerok dulu. Baru kemudian kita bisa memakannya. Masih diperas dan segala macam. Nah, sama dengan melakukan kebaikan, harus membelah tempurung nafsu kita, harus membelah batok nafsu kita. Baru kita kemudian akan merasakan nikmatnya melakukan kebaikan tiap hari. Kalau 50 tahun, usahakan 50 tahun itu kita betul-betul bersabar ya melakukannya. Karena 50 tahun itu merupakan waktu yang sangat sedikit ditimbang abadinya kita kelak hidup di hari kiamat. Jika engkau bisa sabar, habis subuh sekolah, belajar, habis sekolah sholat duha berjamaah, setelah itu diniyah, setelah itu ngaji lagi, habis isya kita masih belajar tentang qiraatul kitab. Kita sabar walaupun kita capek begitu ya. Ini farihta indal maut, maka engkau akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Samalah dengan orang Jagari Tuku Jakarta itu ya. Jadi hidup di dunia ini memaksakan diri untuk mendapatkan kebahagiaan dan keuntungan itu sama dengan orang yang kerja di Jakarta. Kerja di Jakarta buka toko misalnya, itu berapa jam? 24 jam non stop, tidak tutup tokonya itu. Ya gantian shift-shiftan. Jadi kalau siang istrinya, kalau malam suaminya yang jaga. Tapi kalau orang bekerja seperti itu sepanjang waktu 24 jam, coba lihat hasilnya. 1 tahun kemudian pulang bangun rumah dia itu. Wah, farihah, kebahagiaan yang luar biasa. Pulang bawa mobil, pulang umroh, pulang bagi-bagi duit sama ponaan sama orang tuanya. Kenapa? Karena kerjanya itu 24 jam. Seperti seperti santan. Tahu santan kamu ya? Santan terbuat dari apa? Kelapa yang diparutkan. Itu diperas sampai kemudian santannya keluar semua. Coba perasnya kamu pelan. Keluar enggak santannya itu? Enggak keluar. Diperas sampai keluar. Tinggal apa namanya yang kalau diperas itu? Tinggal ampasnya kemudian. Jadi waktu 24 jam itu kalau orang ke Jakarta itu diperas, jaga toko,
ngantuk minum kopi, jaga toko, begitu terus. 24 jam tidak disia-siakan waktu 1 jam pun. Kenapa? Takut di jam 12 malam ada konsumen datang, ada pembeli datang. Itu kan keuntungan bagi dia. Sama dengan orang yang hidup di dunia ini, 24 jam gunakan 24 jam itu. Wal asri innal insana lafi khus illal ladzina amanu sholihati. Wal asri, demi masa. Wal asri itu dari kata asoro, artinya memeras. Wal asri, demi masa. Demi masa yang kita peras seoptimal mungkin, kita gunakan setiap detik dari usia kita untuk melakukan kebaikan. Makanya merugi orang-orang yang kemudian waktunya itu tidak diisi dengan amal kebaikan dan juga keimanan. Faida farauta fansob, apabila engkau sudah selesai melakukan satu pekerjaan, fansob, maka tegak berdirilah untuk mengerjakan pekerjaan lain. Jadi tidak ada kata istirahat. Istirahat itu ada kapan? Kelak ketika sudah mati. Hidup itu adalah susah payah, istirahatnya kelak ketika sudah mati. Di mana? Di surga. Di surga. Kalau istirahatnya nanti orang mukmin itu di surga 24 jam selama hidupnya itu digunakan untuk kebaikan. Capek bangun. Ada guru saya yang walaupun capek itu terus bekerja. Sampai kalau tidur itu tinggal 5 watt. Kalau sudah nggak bisa bangun lagi itu sudah tidurnya itu di mana saja itu. Saya tanya, kok begitunya kerjanya? Mengabdi kepada masyarakat, mengabdi kepada lembaga pendidikan. Kata beliau apa? Dunia itu tempat susah payah. Istirahatnya kapan? Kelak ketika sudah di surga. Hewan-hewan ya, umur kita ini berapa tahun? Sebentar ini ya. Coba lihat orang-orang yang sudah meninggal itu ya. Kita lah lihat ini. Kamu ini seolah-olah kan masih kemarin anak kecil ya. Saya masih ingat Putri ketika RA itu, masih ingat saya. Putri yang hampir tidak naik odong-odong pas imtihan sama kakaknya itu siapa? Bukan? Alvin. Saya masih ingat tuh. Masih kemarin tuh ya kayaknya ya. Tapi sekarang sudah besar ini. Masih kemarin itu. Dan ketika saya pulang ke rumah, saya lihat orang-orang yang dulu gagah, kuat, ganteng. Saya lihat sudah sepuh, sudah keriput, sudah ubanan. Begitu cepat ya waktu ya. Dan sudah hampir meninggal. Jadi gunakan waktu kita yang tersisa ya. Apalagi mau tidak datang secara terencana ya, datang tiba-tiba gitu. Wa idza sawafta wa tasahalta ja'akal maut fi waqtin la tahbisuhu tasarta tahassuran la akhiralahu. Dan jika kemudian engkau enteng pada nafsumu, mau ini dituruti, tidak mau ngaji dituruti, tidak mau sekolah dituruti ya, enteng sama nafsumu, masih ada esok gitu ya. Sholat misalnya enteng, ngaji enteng. Kenapa? Karena masih mengira masih usianya masih panjang. Akhirnya apa? Nafsu menguasaimu. Kamu tidak berdaya kemudian. Kamu akan, orang yang tidak melakukan kebaikan, maka dia akan melakukan kejelekan. Satu waktu yang tidak digunakan untuk kebaikan pasti digunakan untuk itu. Dua pilihannya itu. Kata Imam Syafi'i, jika engkau tidak sibuk dengan kebaikan, pasti kamu sibuk dengan keburukan. Dua pilihan hidup itu. Two choices, right or wrong. Dua pilihan. Kalau kamu sibuk dengan kebaikan, kamu tidak akan melakukan kejelekan. Jadi dua pilih itu. Kalau ikut kejelekan berarti ikut nafsu kamu itu. Makanya kalif nafsaka. Ini pertarungan ya. Ketika para sahabat datang dari perang Badar ya, perang yang melelahkan, Rasulullah itu bilang, kamu baru datang dari perang yang kecil. Loh, kok perang kecil Rasulullah? Ini perang melawan orang kafir loh. Jumlah kita kalah jauh. Iya, karena ada perang yang paling besar, jihadul akbar. Apa itu? Adalah perang melawan nafsu kita sendiri. Oke, itu ya, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan besok dengan adabus shalah.
Bisawab. Oke. Silakan di